Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Malam ini saya akan membahas tentang bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia di tengah ancaman resesi global. Kita ketahui bahwa resesi global memang sangat mengancam ekonomi perdagangan global atau internasional. Semua negara cemas akan datangnya resesi ini. Nah, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia untuk menghadapi ancaman resesi global ini? Ketidakpastian ekonomi global imbas perang Rusia dengan Ukraina, yang berimbas pada kelangkaan pangan dan energi masih terjadi. Dampaknya, beberapa negara mengalami lonjakan inflasi. Kita ketahui tak terkecuali adalah Indonesia. Bunga bank BI juga akan naik terus sehingga mengakibatkan inflasi, mengakibatkan semua harga pokok itu akan tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memastikan ekonomi global akan terhambat ke jurang resesi pada tahun depan, kata Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengatakan resesi dipicu kebijakan agresif sejumlah bank sentral dunia yang menaikkan bunga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Akibatnya, kebijakan tersebut akan menekan pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali perekonomian Indonesia. Meski begitu, Sri Mulyani menjelaskan juga bahwa perekonomian Indonesia masih cukup sehat dan aman dari ancaman resesi. Kita ketahui bahwa Menteri Keuangan kita bahwa ekonomi Indonesia masih dijelaskan aman dari ancaman resesi dunia atau resesi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,4% pada kuartal 2 2022 dan inflasi yang masih terkendali di level 5,95% pada September lalu. Ini adalah menjadi dasar acuan bahwa ekonomi Indonesia masih tetap baik saja. Indonesia mencatat inflasi sebesar 5,95% pada September 2022. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, angka ini di bawah perkiraan, yakni 6,8%. Kita bayangin dari inflasi 6,8% turun menjadi 5,95%. Ini bukan hal yang sulit. Ini menjadi hal yang bukan hal yang mudah bagi negara yang
notabene adalah luas dengan penduduk yang sangat padat, ini bukan hal yang mudah. Padahal pada bulan yang sama pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, baik itu dari segi pertalit ataupun solar. Di lain kesempatan, Ani Sri Mulyani juga mengatakan bahwa utang luar negeri pemerintahan juga menurun begitu cepat. Begitu pula dengan hutang korporasi yang semakin rendah. Ini adalah salah satu kesuksesan bagaimana suatu negara dikelola dengan baik sehingga bisa menghadapi resesi global atau resesi dunia. Data Bank Indonesia atau data Bank BI mencatat utang luar negeri Republik Indonesia sebesar 4.004 miliar US dollar atau setara dengan 5.966 triliun. Asumsi kurs yaitu 14.902 per dolar Amerika Serikat pada akhir Juli 2022. Angka tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya. Berapa bulan sebelumnya, yaitu 4.003,6 miliar US dollar atau hampir, atau kalau kita jumlahkan di dalam rupiah kita, maka jumlahnya 6.014 triliun. Tak hanya itu, data dari BI, Bank Indonesia, mencatat surplus perdagangan pada Januari sampai Agustus 2022 mencapai 34.000,92 miliar US dollar. Sementara secara bulanan neraca dagang Republik Indonesia surplus juga mencapai 5,76 miliar US dollar. Realisasi itu lebih tinggi secara bulanan dari bulan sebelumnya yang sebesar 4,23 miliar US dollar. Surplus neraca perdagangan terjadi karena nilai ekspor mencapai 27,94 miliar US dollar atau naik 9,17% dari bulan sebelumnya yang sebesar 25,56 miliar. Sementara nilai impor cuma 22,15 miliar US dollar atau naik 3,77% dari posisi sebelumnya yang sebesar 21,35 miliar US dollar. Baik, secara rinci kinerja ekspor ditopang oleh ekspor minyak dan gas mencapai 1,71 miliar US dollar atau naik 25,59% dari bulan sebelumnya. Begitu juga dengan ekspor non-migas, naik 8,24%
dari 4,19 miliar US dollar menjadi 26,19 miliar US dollar. Terlepas dari data tersebut, Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kita sebut atau yang kita kenal dengan Bapak SBY, Khatib Basri memprediksi waktu itu Indonesia aman dari resesi pada tahun 2023 tahun ini. Kendati demikian, ia memprediksi ekonomi Indonesia tahun depan akan melambat dibandingkan tahun ini. Apa kata Pak Khatib Basri? Katanya, saya melihat bahwa kalau resiko dari resesi sepertinya tidak. Tetapi pertumbuhan kita mungkin akan melambat dibandingkan tahun 2022. Khatib juga mengatakan ke depan ekonomi Indonesia akan mengalami tantangan yang berat. Pada tahun 2022, ia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di bawah 5%. Dan itu bukan angka yang bagi Indonesia baik-baik saja. Ia menambahkan perlambatan ekonomi global bakal berdampak pada perekonomian Indonesia. Dengan hal apa? Dengan penurunan ekspor berbagai negara termasuk negara Indonesia. Namun karena rasio ekspor Indonesia terhadap PDB hanya 35%, maka dampaknya akan terbatas. Jadi tidak akan ada dampak yang memang ini akan mengancam negara Republik Indonesia. Jadi dibandingkan dengan negara lain yang memiliki rasio ekspor terhadap PDB lebih besar sepertinya Malaysia dan Singapura, maka Indonesia ini ia nilai lebih aman dari dampak perlambatan ekonomi global. Jadi secara relatif, sebetulnya Indonesia stand out dibandingkan banyak negara di dunia. Nah, gitu. Jadi persoalan ekonomi global negara Republik Indonesia ini sudah menyediakan hal yang akan menjadi ancaman bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah masuk di tahun 2023, memasuki tahun ini Institute for Development of Economy and Finance atau kita kenal dengan INDEF melihat ada dua peristiwa penting yang akan terjadi. Pak Direktur INDEF Bapak Tauhid Ahmad mengungkapkan dua peristiwa ini akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia di tahun ini. Maksudnya di tahun 2023. Pertama, Indonesia memasuki tahun politik pada tahun 2023. Memang pemilihan umum atau kita kenal dengan pemilu, baik itu dari presiden dan wakil presiden, legislatif, terus gubernur dan sebagainya, eksekutif, itu akan dilangsungkan di tahun 2024. Kita tahu semuanya itu. Namun
segala hingar atau segala bingar terkait pemilu sudah mulai terjadi bahkan dari akhir tahun 2022. Contoh kasus seperti misalkan kos politik itu akan dimulai dari 2023. Bagaimana isu politik, bagaimana isu partai yang semakin gejolak, yang semakin menggenjot siapa yang akan menjadi calon di 2024. Nah, isu politik akan menguat sangat kencang dan masih akan menguat, termasuk juga berkaitan dengan visi dan misi ekonomi. Selain itu, melihat tahun ini akan banyak narasi untuk merespon isu-isu yang berkembang di negara saat ini. Itu yang pertama. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa pemilu ini juga akan berdampak kepada perekonomian Indonesia. Terus yang kedua adalah dampak resesi global kepada Indonesia. Terlebih beberapa lembaga internasional memperkirakan semua negara pertumbuhan ekonomi ini akan melambat, termasuk negara Indonesia. Kita memperkirakan atau Bapak Direktur Indef, Bapak Tauhid memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tahun ini akan melambat. Namun, efek resesi global tak akan berlalu besar dampaknya kepada Indonesia. Nampaknya dampak belum kuat ke Indonesia, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ada pelemahan. Jadi kalau dampaknya resesi ekonomi global ini tidak akan berdampak sangat signifikan kepada Republik Indonesia. Cuman ekonomi Indonesia akan mengalami kelambatan atau perlemahan di sektor ekonomi negara Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan narasi saya, bahkan mungkin banyak kekeliruan atau banyak data yang tidak bisa saya jelaskan atau kekeliruan data yang saya paparkan. Mungkin dari teman-teman bisa berkomentar barangkali salah. Itu saja yang bisa disampaikan. Salam narasi, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.